Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu guru PAI di mana saja berada, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengisi atau mengupdate data EMIS. Langsung saja kita buka web browser kita. Saya menggunakan Google Chrome. Bapak Ibu boleh menyesuaikan dengan web browser yang lain. Oke, sudah terbuka. Selanjutnya kita masukkan alamat web yang menuju ke pengisian data EMIS. Bapak Ibu boleh mengklik langsung di deskripsi video di bawah ini. Atau masukkan link emisdev.kemenak.go.id ya. Bapak Ibu boleh langsung klik link ini di deskripsi video ini, atau boleh juga Bapak Ibu ketikkan di sini data EMIS ya, pilih data EMIS PAI 2020, kemudian ambil EMIS PAI dashboard. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini halamannya sudah sama. Nah, ini saya tutup saja satu. Selanjutnya Bapak Ibu di sudut kanan atas ada tombol login, kita klik kiri. Lalu di sini Bapak Ibu pengawas boleh masuk di sini, demikian juga guru PAI masuk di sini. Selanjutnya Bapak Ibu silakan masukkan nomor KTP dengan password 123 123 123. Jika sudah, kita sign in. Klik sign in. Kita tunggu. Nah, di sini tampil menu untuk keamanan data Anda, segera lakukan penggantian password. Bapak Ibu silakan masukkan passwordnya dan ulang kembali password yang sudah dimasukkan di sini. Sebagai catatan, password yang sudah kita rubah jangan sampai terlupakan. Kali ini saya tidak mengubah password, maka saya pilih nanti saja. Nah, sekarang kita sudah berada di beranda EMIS PAI. Di sini sudah ada beberapa tampilan menu. Ada profil, ada pendidikan, kepegawaian, penugasan, jadwal, dan seterusnya. Setidaknya ada 10 item yang ada di sini. Dan sebagai catatan Bapak Ibu, sebelum kita mengerjakan atau menginput data EMIS, disarankan untuk menyediakan seluruh file atau kelengkapan yang akan kita input ke data EMIS ini. Di sini saya sudah mencontohkan Bapak Ibu. Dalam komputer saya sudah mengisinya atau menyediakan file-file yang dibutuhkan untuk pengisian EMIS PAI. Sebagai contoh seperti ini. Di sini saya sudah ada data EMIS, di mana Bapak Ibu saya sudah membaginya sesuai dengan tab-tab yang ada di sini. Ini ada profil, ini pendidikan, di sini juga ada pendidikan, kepegawaian, dan folder-folder ini sudah terisi dengan file-file yang sudah dibutuhkan di sini sampai ke penghargaan. Sebagai contoh Bapak Ibu, di bagian pendidikan di sini juga ada beberapa item. Kita juga akan nanti membaginya pendidikan. Di pendidikan ada jenjang. Sini ada jenjang, kemudian ada diklat. Saya tidak punya tugas belajar, jadi langsung diklat. Kemudian sertifikasi. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Saya siapkan ini data EMIS ya, ini satunya. Saya contohkan di bagian profil. Jadi yang pertama kita akan mengganti bagian profil kita. Mungkin di tampilan awal Bapak Ibu ini saya coba hapus dulu. Kemudian di bagian KTP juga saya hapus supaya saya bisa mencontohkan Bapak Ibu. Oke, di bagian profil. Nah, di sini ada foto. Maka langkah selanjutnya kita memasukkan file foto apakah berupa JPEG atau PDF. Nah, ada dua cara Bapak Ibu.
Cara yang pertama, kita langsung pilih atau klik browser, lalu kita masuk ke halaman data kita dalam isi komputer kita yang memuat data-data tadi. Di sini ada data profil karena diminta data profil, dan di sini sudah ada file foto. Jadi kita klik, kita pilih, kita klik kiri. Ini boleh langsung klik 2 kali ya Bapak Ibu, atau juga boleh kita klik 1 kali baru pilih open seperti ini Bapak Ibu. Dan jika sudah masuk seperti ini, kita pilih upload. Nah, setelah ada tertulis dan, maka dipastikan foto kita sudah tersimpan. Selanjutnya kita masuk di tab KTP. Nah, KTP caranya sama pada saat kita memasukkan foto Bapak Ibu. Iya, kita pilih browser, kemudian pilih filenya. Ada juga cara yang kedua. Di sini saya mencontohkan cara yang kedua Bapak Ibu. Kita masuk di data ini, kita buka isi komputer kita, kemudian ambil file di sini. Ini sudah ada 2 file, ada KTP bentuk PDF, kemudian ada juga bentuk gambar. Misalnya saya ambil yang gambar ini Bapak Ibu. Ini kita klik kiri lalu tahan, baru masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Ini cara yang kedua. Kemudian kita upload. Uploadnya boleh di sini, juga boleh di sini. Ya, saya pilih di sini. Nah, ini sudah. Jadi KTP sudah masuk. Demikian pula foto juga sudah masuk. Nah, selanjutnya di bagian kanan ini ada biodata. Silakan Bapak Ibu lihat biodatanya, kemudian alamat rumahnya silakan Bapak Ibu dilengkapi, RT RW-nya sesuai dengan alamat KTP. Kemudian ini masuknya jarak rumah dari sekolah. Oke. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu kita masuk di tab pendidikan. Di bagian ini, di sini ada jenjang, ada tugas belajar, kemudian diklat dan sertifikasi. Kita awali dengan mengisi bagian jenjang. Di sini Bapak Ibu, mungkin di tampilan awal nanti di sini kosong. Ya, di bagian ini kosong. Untuk mengisinya Bapak Ibu, kita pilih tanda tambah ini di sudut atas kiri ini. Kemudian kita arahkan mouse, ada baru, kita pilih, kita klik kiri, lalu kita masukkan jenjang pendidikan yang kita punya, mulai dari yang terendah. Di sini saya sudah mengisi SD, SMP, SMA sehingga tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita sudah memasukkan SD, maka SD nanti di sini sudah hilang. SLTP juga sudah hilang di sini. Kemudian S2 juga sudah hilang. Kenapa? Karena saya sudah pakai. Saya sudah klik. Ya, kemudian nanti nama sekolahnya ya, misalnya di sini SD, Bapak Ibu SD-nya mana, kemudian alamat sekolahnya di mana. Kemudian gelarnya dikosongkan saja kalau masih sekolah ya, SD, SMP, SMA. Kemudian tanggal lulusnya disarankan kita pilih bulannya dulu, misalnya bulan Juni. Kemudian misalnya tahunnya 2017, baru pilih tanggal. Nah, ini otomatis keluar dan ini sudah berubah. Saya kira seperti itu cara dan langkah-langkah di bagian ini. Oke, saya tutup saja karena saya sudah mengisi. Selanjutnya kita bergeser ke tugas belajar. Jadi Bapak Ibu yang memiliki tugas belajar, kebetulan saya di sini tidak memiliki tugas belajar di dalam negeri maupun luar negeri. Jika sekiranya Bapak telah memiliki, maka kita pilih yang ini lagi di bagian ini. Kemudian Bapak Ibu silakan tugas belajarnya, jenjangnya dan lain sebagainya. Kemudian masukkan mungkin ijazah sertifikat di bagian ini. Cara memasukkan sertifikatnya sama dengan memasukkan foto tadi dengan KTP. Oke. Selanjutnya kita masuk di bagian diklat. Nah, di bagian diklat ini Bapak Ibu silakan memasukkan lagi. Jadi nanti lagi-lagi di tampilan awal di sini kosong. Maka begitu seterusnya kita akan mengambil di icon tanda tambah ini. Kita pilih. Ya, misalnya saya isi di sini ya. Kemudian tingkat diklatnya apakah tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, atau kecamatan. Misalnya saya pilih tingkat nasional. Kemudian yang mengeluarkan non pemerintah ya, atau Kementerian Agama, provinsi atau kabupaten, Kemendikbud pusat atau lembaga pemerintah, non pemerintah, dinas pendidikan atau lainnya.
Saya pilih Kemendikbud Pusat. Kemudian di nama pelatihan, ya, di nama pelatihan kita buka file, folder ya. Di bagian pendidikan, kemudian masuk di diklat. Nah, di sini saya akan memasukkan, ini saya banyak sekali sertifikat, jadi saya tidak masukkan semua. Jadi kita ambil rename, kemudian kita copy, lalu langsung masukkan di sini. Jadi kita tempel. Nah, jadi kita tidak dua kali mengetik ya. Kalaupun harus mengetik ya silakan diketikkan di bagian ini. Oke, kemudian tahun perolehannya 2020. Jadi ini kita selalu lihat ya. Ini 2020 tanggal, ini durasinya 4 jam. Kemudian sertifikatnya ada. Kemudian tanggal sertifikatnya ini tadi Agustus, jadi bulannya dulu, kemudian tahunnya, kemudian tanggal 29 Agustus. Nomor sertifikat. Nah, oke. Kemudian file pendukungnya ini kita buka lagi foldernya, ini langsung boleh kita tarik di sini. Nah, ini langsung boleh kita tarik di sini. Seperti ini masukkan ya. Jadi klik kiri baru tahan, kemudian lepas di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau tidak ya boleh menggunakan cara yang seperti tadi ya, masuk di browser ya, masuk di browser, kemudian masuk di data image, kemudian pendidikan. Jadi ini kalau melalui browser ini agak-agak sedikit butuh perjuangan ya. Nah, seperti ini. Nah, harus buka masuk di sini. Tapi kalau dengan cara yang seperti ini tadi ya Bapak Ibu, kita langsung masuk, tarik saja masuk di sini dan tidak perlu klik-klik kiri kanan. Nah, tapi sesuai dengan keenakannya saja ya. Kemudian kita submit. Pilih submit. Nah, sekarang sudah masuk yang sertifikat yang terbaru. Ini tadi klinik rumah belajar. Oke, seperti itu di bagian ini. Kemudian di bagian sertifikasi. Nah, di sini Bapak Ibu langkahnya sama pada saat memasukkan sertifikat diklat. Ya, silakan pilih tanda tambah. Ya, di sini tanda tambah. Kemudian tahun berapa Bapak Ibu sertifikasi. Sertifikat pendidiknya tahun berapa. Kemudian status kepesertaan sudah. Kemudian Bapak Ibu apakah PLPG atau PPG dalam prajabatan, PPG dalam jabatan. Nah, terserah pilih di sini. Dulu saya PLPG, maka saya pilih PLPG, kemudian masukkan nomor peserta, kemudian LPTK yang sebagai penyelenggara pada saat Bapak Ibu ikut PLPG, atau kuliah PPG-nya di mana, jadi dipilih di sini. Kemudian status kelulusan kita pilih lulus, kemudian tanggal sertifikasi, jadi di sertifikatnya tanggal berapa, nomor sertifikatnya berapa, kemudian masukkan file. Ya, karena saya sudah, maka saya tidak melakukannya lagi Bapak Ibu. Oke, di bagian ini sudah. Sekarang kita di bagian kepegawaian. Di bagian kepegawaian, kita klik bagian kepegawaian, kemudian masuk pilih riwayat. Nah, di sini Bapak Ibu silakan memasukkan seluruh SK-SK Bapak Ibu ya, mulai dari SK CPNS sampai pangkat terakhir. Jadi caranya sama, selalu kita memulai dari tab baru ini ya, yang di masukkan data baru, pilih tanda tambah, akan terbuka seperti ini. Bapak Ibu silakan pilih mulai start golongan berapa. Ini disarankan untuk PNS ya. Kemudian di sini tunjangan fungsionalnya, misalnya kita lihat di SK fungsional ya, gaji fungsional kita berapa, biasanya 327 bagi golongan 3, jadi golongan 2 dan 4 tentu mungkin beda ya. Kemudian tunjangan profesi, caranya Bapak Ibu berapa gaji pokok ya, berapa jumlah gaji pokok. Di sini misalnya gaji saya yang 80%, ya ini yang 100% waktu di golongan 3A. Ya, misalnya ini. Kemudian untuk mendapatkan tunjangan profesi Bapak Ibu 2.254.800 dikali 5%, itu sama dengan berapa? Berapa jumlahnya?
Nah, nanti hasilnya itu gaji pokok dikurang hasil yang dikali 5% tadi. Jadi biasanya di sini 2.254 kurang 100 sekian, maka nanti hasilnya ini kayaknya ini hasilnya yang seperti ini. Jadi nanti itu 2 juta ini dikali 5% dulu, kemudian hasilnya nanti menjadi pengurang di jumlah gaji pokok ini. Nanti hasilnya akan berkurang sekitar ini. Oke, setelah itu selanjutnya kita masukkan SK-nya. Jadi bukti fisiknya, SK-nya. Ya. Jadi ini bagusnya Bapak Ibu kalau sudah kita menyiapkan file-file seperti ini. Jadi tinggal tarik saja, tidak perlu kita mencari lagi kemana-mana. Oke, karena ini sudah saya isi Bapak Ibu, saya tidak melakukan apapun di sini, saya hanya mencontohkan. Lalu kemudian di bagian akhir di sini ada status. Nah, Bapak Ibu, bagi yang non PNS mungkin memilih non PNS. Ya, kemudian instansi yang mengangkat, nah, silakan dipilih di sini Bapak Ibu, karena saya provinsi maka pilih pemerintah daerah. Oke, setelah itu nanti pilih submit. Oke, pilih submit. Oke, di sini saya tidak melakukan apapun karena ini data saya sudah permanen ya, sudah bagus. Kemudian di kepegawaian sudah. Nah, sekarang kita masuk di penugasan. Di bagian penugasan di sini kita pilih lagi tugas utama submikal. Nah, seperti ini nanti kita akan diantarkan ke halaman ini. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu ada edit ya. Bapak Ibu silakan pilih edit di sini. Nah, kemudian masukkan NPSN sekolah Bapak Ibu. Ya, silakan pilih NPSN sekolah. Nanti kita klik beberapa angka 607029, nanti akan dengan sendirinya muncul NPSN sekolah kita di bagian ini. Silakan pilih. Misalnya Bapak Ibu kalau sudah ini boleh langsung diisi saja di sini, dan jika sudah nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Oke, kemudian di tugas tambahan, setelah tugas utama kita masuk di tugas tambahan. Di sini Bapak Ibu yang bertugas sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah maupun jabatan lain, silakan diisi bagian ini. Lagi-lagi kita pilih yang tanda icon tanda ini baru, tanda tambah. Kemudian masukkan lagi jenis tugas tambahan, kita pilih. Di sini apakah bertugas di satuan pendidikan saat ini atau di tempat tugas yang lain. Nah, kalau pengurus asosiasi juga kita pilih di sini. Ya, kemudian NPSN, masukkan lagi NPSN sekolah. Kemudian tugasnya sebagai apa? Apakah kepala laboratorium agama, pembimbing rohani Islam, wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, wali kelas, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita masukkan nomor SK kepala sekolah kalau misalnya kepala sekolah, kemudian tanggal berapa SK-nya, kemudian pemberi tugas, kementerian lainnya, kementerian daerah atau satuan pendidikan sekolah bagi yang SK-nya yang bertanda tangan adalah kepala sekolah. Saya kira seperti itu Bapak Ibu di bagian ini, di tugas tambahan. Kemudian di riwayat penugasan, nah di sini Bapak Ibu kita tambahkan ya riwayat penugasan, SK mutasi, SK peralihan kita masuk di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi provinsinya pilih Sulawesi Selatan, kemudian pilih kabupaten, kebetulan saya berada di Sidenreng Rapang, kemudian nomor SK-nya, SK mutasinya atau SK peralihannya, kemudian kanwil atau gubernur, kemudian tanggal aktif penugasan, status sekolah induk atau sekolah bukan induk. Oke, dilengkapi saja Bapak Ibu. Kemudian masukkan bukti fisiknya di sini. Oke, sekira itu. Kemudian, nah ini yang paling penting juga bagian jadwal. Di bagian jadwal ini Bapak Ibu silakan
kita pilih tanda tambah ya, tanda tambah, kemudian di sini nama sekolah semester ganjil, kemudian masukkan SK pembagian tugas ya, yang memuat roster ya, yang memuat roster di sini. Jadi rosternya masukkan di sini. Kemudian setelah masuk seperti ini, sudah ada di sini seperti saya punya ini, lalu pilih klik lagi jadwal. Jadi jangan langsung keluar di halaman ini, langsung kita pilih jadwal. Nah, kemudian kita pilih tanda tambah. Jadi Bapak Ibu nanti yang pertama kali mengisi jadwal ini di sini kosong ya. Kemudian pilih ini lagi, pilih icon tambah. Nah, kemudian masukkan kelas berapa Bapak Ibu mengajar ya, misalnya saya kelas 10. Kemudian rombel berapa ya, rombel ini berarti rombel kelas 10, kemudian berapa laki-lakinya, kemudian berapa perempuannya. Nah, kemudian kurikulum 2013 ini boleh dipilih. Kalau masih menggunakan KTSP, pilih KTSP. Penilaian kurikulumnya tentu sama dengan yang ini, Bapak Ibu tidak usah kita ganggu gugat di bagian itu karena sekarang sudah K13. Nah, hari mengajarnya kita pilih hari apa Bapak Ibu, kita mulai dari hari Senin ya. Kemudian jam tugas mengajar, di sini 3 jam kalau pendidikan agama Islam di sekolah umum. Kemudian durasi waktunya kalau SMA 45 menit. Kemudian kita pilih mulai jam berapa ya. Di sini ada jam sebenarnya ya, akan tampil nanti jam, silakan arahkan misalnya 7.30. kemudian selesainya nanti dia otomatis. Kemudian kita masukkan pertama kali, masukkan SK ini tidak perlu lagi ini, langsung kita klik submit. Karena saya sudah mengisi semua Bapak Ibu, maka saya tidak lakukan submit karena nanti akan mempengaruhi jadwal yang ada di sini. Oke, saya tutup saja di bagian ini Bapak Ibu. Begitu seterusnya, berapa kali Bapak Ibu mengajar dalam satu pekan, maka masukkanlah semua jamnya di sini, artinya dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita pindah ke tab in-passing. Ya, silakan Bapak Ibu masukkan in-passingnya, siapkan filenya juga, pilih baru, kemudian masukkan nomor SK in-passingnya, tanggal berapa, kemudian golongan berapa. Ya, belum menjadi pengawas, jabatan di sini ya, pengawas muda ya, karena kita guru masih pilih belum menjadi pengawas. Kecuali pengawas, silakan pilih pengawas muda dan pengawas pertama atau pengawas muda. Oke, selanjutnya TMT in-passing, kemudian gaji pokoknya berapa di in-passing itu, nilainya berapa, seterusnya, dan masukkan bukti fisiknya. Oke, saya tutup lagi di bagian ini. Selanjutnya organisasi. Nah, organisasi kita pilih di sini, langsung saja kita pilih masukkan organisasi. Yang tersedia itu hanya MGMP, KKG, dan FKG, atau tidak mengikuti. Nah, karena saya adalah MGMP, maka pilih MGMP PAI. Kalau SD mungkin KKG ya. Kemudian status keaktifan aktif, ya pilih ya, jangan tidak. Kemudian tingkat kabupaten atau provinsi. Kemudian jabatannya apa? Anggota, pengurus, atau wakil ketua atau ketua. Kebetulan saya ketua, maka pilih ketua. Kemudian tanggal bergabung, jadi kita lihat SK-nya. Jadi di sini organisasi. Nah, ini SK MGMP SMA. Nah, dilihat tanggalnya, tanggal berapa. Oke, kemudian jika sudah kita submit. Selanjutnya NRG. Di bagian NRG ini kita lihat, kita ambil di ini ya. Di sini kita klik edit. Nah, kemudian kita masukkan NRG kita, lalu masukkan SK NRG ya, SK NRG. Nah, seperti ini. Kira cukup. Kemudian karya tulis, kita pilih tanda tambah. Kemudian kita pilih karya tulis, apakah buku umum hasil penelitian PTK ya, masuk di sini artikel, jurnal atau lainnya.
Nah, silakan diisi Bapak Ibu di bagian ini, menyesuaikan dan lampirkan filenya. Kebetulan saya membuat PPK di 2019, ini saya masukkan di sini. Kemudian karya tulis, kemudian penghargaan. Berikut penghargaan. Nah, semua penghargaan kita masukkan di sini Bapak Ibu. Satya Lancana dan penghargaan lainnya. Jadi tinggal pilih icon tambah ini, kemudian kita masukkan guru berprestasi kah, tenaga pendidik berprestasi, ICT atau bidang TIK, kemudian PTK, seperti itu, media pembelajaran dan lain sebagainya, diisi saja, kemudian lampirkan sertifikat atau SK-nya. Selanjutnya Bapak Ibu, di bagian akhir kita klik konfirmasi dan akan muncul jendela baru seperti ini, dan inilah rekapan hasil dari semua inputan yang kita lakukan. Kemudian untuk menampilkan nama kepala sekolah dan NIF, di video lain akan saya buatkan tutorialnya, dan deskripsi tutorialnya saya sertakan di bagian deskripsi video ini. Selanjutnya bagaimana Bapak Ibu untuk melakukan print out. Di keyboard pada laptop atau PC kita tekan Ctrl P bersamaan, lalu kita klik opsi ini, lalu kita pilih margin, pilih sesuaikan, lalu muncul garis seperti ini Bapak Ibu. Ini kita bisa atur halamannya, kita tarik, kemudian kita arahkan mouse ini sehingga berbentuk panah kiri kanan di bagian garis ini, kita sorot ke sini untuk mengatur marginnya supaya hasil cetakannya nanti akan nampak lebih baik. Oke, jika sudah Bapak Ibu, ini kita sudah bisa langsung simpan. Kita pilih simpan. Nah, ini akan menjadi file PDF, menjadi file PDF, lalu kita arahkan di partisi mana atau di bagian mana kita simpan. Jadi saya simpannya di sini, karena sini sebelahnya saya sudah melakukan, tapi ini saya lakukan yang keempat kalinya. Kita konfirmasi keempat, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Setelah tersimpan, Bapak Ibu nanti bisa melakukan print out. Ini juga cara yang kedua, ini bisa juga kita lakukan dengan cara klik kanan, kemudian langsung pilih cetak. Nah, tampilannya akan seperti tadi Bapak Ibu. Nah, ini kita simpan. Kita klik simpan, jadi caranya sama. Sekira cukup sekian terkait dengan update atau pengisian data IMIS semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Semoga dapat membantu. Bagi yang membutuhkan tutorial selanjutnya silakan di subscribe. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.